Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi statistik. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai pemusatan data, kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Oke, kita mulai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, berikut ini adalah nilai ujian dari 40 siswa. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menemukan data ya. Di sini ada data nilai-nilai siswa dari 40 siswa. Nah, karena data ini lebih dari 10, maka kita tidak bisa menghitung secara satu persatu lagi, tapi kita harus menjadikan data ini menjadi suatu data berkelompok. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Selanjutnya, kita menghitung jarak atau rentang dengan rumus R, yaitu di mana R itu data tertinggi dan dikurangi data terkecil. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kelas, di mana dinotasikan dengan huruf K dan rumusnya itu adalah 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyaknya data itu ada 40. Selanjutnya, panjang kelas didapat dari rentang dibagi dengan jumlah kelas. Nah, setelah panjang kelas dibuat, lalu kita hitung batas panjang interval kelasnya. Nah, setelah itu baru kita membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk lebih jelasnya kita buat, kita lihat contoh berikut ini. Pertama, kita mengurutkan dari yang kecil terbesar. Dari data yang tadi kita urutkan. Kalau kita urutkan jadi 25, 26, 30 dan seterusnya sampai data tertingginya itu ternyata 90 ya. Setelah kita urutkan, baru kita bisa menghitung jarak atau rentang. Nah, rentang ini merupakan data tertinggi dikurangi data terkecil. Kita lihat, data tertingginya 90 dan data terendahnya 25. Berarti bisa kita kurangi. Sehingga kita dapatkan rentangnya itu sama dengan 65. Jadi rentang data terkecil data terkecil sampai data terbesar itu sebesarnya 65. Lalu kita menghitung jumlah kelas. Mana sih yang disebut dengan jumlah kelas? Nah, kita hitung dulu. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N ya. K-nya 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, 40 ini dari jumlah data itu ya, data nilai tadi. Nah, kita masukkan log 40 itu sama dengan 1,60. Nah, selanjutnya kita masukkan, ingat, perkalian harus diselesaikan lebih dulu daripada penjumlahan. Jadi kita kalikan dulu 3,3 dikali 1,60 sama dengan 5,29. Baru kita jumlahkan dengan 1 sehingga kita dapatkan 6,29. Lalu kita bulatkan menjadi 6 sehingga jumlah kelasnya ada 6. Mana sih yang disebut dengan jumlah kelas? Nah, ini kita lihat datanya ya, ini yang disebut dengan jumlah kelas ya. Jadi kelasnya itu kalau misalnya kita ibaratkan kelas itu ruangan ya. Jadi ruangannya itu sekolah itu memiliki 6 kelas. Jadi memiliki 6 ruangan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang hitung panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah rentang nilai yang ada di kelas tersebut ya. Nah, untuk mencari panjang kelas itu katanya R dibagi dengan K. Sehingga bisa kita tuliskan R-nya 65, jumlah kelasnya 6, jadi kita dapatkan 10,8. Nah, 10,8 ini kita bisa bulatkan jadi 11 ya. Nah, mari kita hitung panjang batas interval. Kita hitung. Nah, ini yang disebut dengan panjang kelas. Nah, 25 dikurangi 35. Nah, dari mana itu dapatnya? Ya, kita lihat. Untuk kelas pertama, itu data terkecilnya adalah 25. Nah, panjang kelasnya 11. Jadi kalian harus menghitung nilai untuk menentukan panjang kelasnya, menghitung dari nilai 25 berurutan sampai 11 dengan syarat 25-nya dihitung. Jadi kita hitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35. Nah, banyaknya data-data itu ada 11. Nah, itulah yang disebut dengan panjang kelas. Jadi panjang kelasnya ada 25 sampai ke 35. Itu baru di kelas pertama. Sekarang yang di kelas kedua. Setelah 35 itu kan 36. Berarti kalian ambil nilainya itu dari 36 ya. 36. Hitung lagi, 36-nya harus dihitung. Berarti 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ya. Nah, dari 46 naik lagi ke 1 jadi 47. 47 dihitung sampai akhirnya 11 menjadi 11, banyaknya 11 data sampai 57. Terus kita buat lagi 58 sampai 68, 69 sampai 79, 80 sampai 90. Atau lebih gampangnya kalian lihat di kelas pertama panjang kelas awalnya itu 25 sampai 35. Di kelas 2 36 sampai 46. Kalian kurangi aja 36 dikurangi 25 11. Berarti panjang kelasnya ada 11. Dari 47 ke 36, 47 dikurangi 36 11 dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan distribusi frekuensi. Tapi kita baru menentukan batas kelas, panjang kelas, jumlah kelas. Nah, itu kita belum menentukan dan kita belum menentukan frekuensinya. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensinya? Kita lihat lagi. Untuk menentukan frekuensinya, nah ini caranya yang pertama. Kalian lihat nilai dari 25 sampai 35. Itu dilihat yang di kotak merah. Ada berapa buah? Ada 3 buah. Sekarang dari 36 sampai ke 46. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada 6 data. Terus dari 47 sampai 57 ada berapa data? Kita lihat yang bulatan biru ternyata ada 8 dan seterusnya. Dari 56 sampai 68 ternyata hanya ada 11. Dari 70 dari 69 sampai 79 ternyata ada 8 data. Nah, sisanya dari 80 sampai 90 ada 4 data. Nah, kalau kita total semuanya frekuensinya 3, 6, 8, 11, 8, 4. Kalau kita jumlahkan semuanya ada 40. Jadi berikut yang ditampilkan itu adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok.